Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Baiklah, yaitu yang pertama adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sirkulasinya adalah dari jantung belik kiri ke aorta, selanjutnya menuju arteri, selanjutnya menuju kapiler seluruh tubuh, dan menuju vena serta jantung serambi kanan. Selanjutnya sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Sirkulasinya adalah dari jantung belik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serta jantung serambi kiri. Gambaran umum komponen penyusunnya yaitu cor, jantung, vasa, pembuluh darah, serta darah. Keseluruhan organ membentuk sistem tertutup seperti pipa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang darah tersusun atas. Yang pertama yaitu plasma, bagian darah yang berupa cairan dan berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel darah, yaitu eritrosit, sel darah merah yang bekerja untuk mengangkut hemoglobin. Selanjutnya ada leukosit sebagai sistem pertahanan dan kekebalan tubuh, dan yang terakhir ada trombosit untuk membekukan darah ketika terjadi luka yang menyebabkan perdarahan. Vasa, pembuluh darah, jaringan pipa yang tertutup terdiri atas arteri membawa darah menjauhi jantung, vena membawa darah kembali ke jantung, kapiler, pembuluh darah yang sangat kecil yang juga berfungsi membawa darah ke dalam vena, serta penghubung arteriol dan venul. Selanjutnya ada cor, jantung, organ dengan 4 ruangan tersusun atas otot jantung seukuran kepalan tangan. Lokasinya ada di superior diafragma, sebelah kiri linea mediana anterior, anterior dari kolumna vertebralis, posterior dari sternum, di antara kedua pulmo mediastinum medius. Di jantung ini memiliki lapisan pembungkus yaitu perikardium, fibrosa, serosa, parietale, viscerale, kavitas perikardi di antara lapisan-lapisan. Selanjutnya ada katup jantung. Ada 4 katup yang mengatur aliran darah melalui jantung. Yang pertama katup triskupit, yaitu mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kiri kanan. Katup pulmonal mengontrol aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri paru yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga ada katup mitral, memungkinkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Yang terakhir ada katup aorta, memungkinkan darah yang kaya oksigen lewat dari ventrikel kiri ke aorta, arteri terbesar yang kemudian mengirimkan darah ke seluruh tubuh. Bisa kita lihat di sini ada 4 ruang jantung dari serambi kanan, serambi kiri, serta bilik kanan dan bilik kiri. Sistem pernafasan yaitu respirasi atau pernafasan adalah oksidasi makanan yang bertujuan untuk menghasilkan energi ATP dengan menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Di sistem pernafasan terdapat 2 sistem yaitu 1. Respirasi anaerob, respirasi yang tidak memerlukan O2. Ada 2 jenis fermentasinya, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi laktal. Yang kedua ada respirasi aerob, respirasi yang memakai O2, tempat terjadinya mitokondria. Di sini ada 7 alat pernapasan pada manusia, yaitu hidung, faring, tekak, laring, pangkal tenggorokan, trakea, batang tenggorokan, bronkus, cabang batang tenggorokan, bronkiolus, cabang bronkus, dan yang terakhir ada pulmo, paru-paru. Baiklah, yang pertama hidung merupakan bagian teratas dari alat pernapasan. Terdapat rambut halus menyaring udara masuk, selaput lendir melembabkan udara dan mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Saraf penciuman mendeteksi bau. Lubang hidung kanan dan kiri dibatasi oleh sekat hidung dan rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Rongga hidung dibedakan menjadi 3 daerah yaitu vestibulum, daerah ujung saraf penciuman, dan terakhir daerah pernapasan. Yang kedua ada teka atau faring, saluran yang panjangnya sekitar 12-14 meter, tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Di bawah teka terdapat pangkal tenggorokan yang disebut laring.
Yang ketiga, laring, pangkal tenggorokan. Laring adalah struktur kompleks berbentuk kerucut terbalik yang tersusun atas 9 tulang rawan dan sejumlah besar otot, serta memiliki panjang sekitar 3-4 cm. Tulang rawan yang terdapat pada pintu masuk laring disebut epiglotis. Epiglotis adalah suatu klep yang bertugas mengatur pergantian perjalanan udara pernapasan dan makanan pada persimpangan tersebut. Pada laring juga terdapat glotis dan pita suara. Yang keempat ada trakea, batang tenggorokan, merupakan pipa yang panjangnya kira-kira 11 cm dan terletak di depan esofagus. Dinding trakea terdiri atas 3 lapis, yaitu lapisan luar jaringan otot, lapisan tengah otot polos dan cincin tulang rawan, dan yang terakhir ada lapisan terdalam jaringan epitel bersilia yang menghasilkan lendir untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Yang kelima ada bronkus, bagian yang menghubungkan paru-paru dengan trakea, serta tiap bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot halus. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang dari bronkus. Bronkiolus juga mempunyai saluran yang lebih kecil dan dinding yang lebih tipis daripada bronkus. Cincin tulang rawannya juga semakin tipis dan berubah menjadi sisi epitel. Mekanisme penapasan. Dalam penapasan terjadi 2 siklus, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, manusia dapat melakukan 2 mekanisme penapasan, yaitu penapasan dada dan penapasan perut. Inspirasi penapasan dada. Yang pertama diawali dengan berkontraksinya musculus intercosthalis sehingga tulang rusuk terangkat. Selanjutnya keadaan ini menyebabkan terangkatnya tulang rusuk dan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Yang ketiga, paru-paru mengembang menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar. Dengan demikian, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi penapasan dada berlangsung saat musculus intercosthalis berrelaksi sehingga tulang rusuk menyempit dan paru-paru mengecil. Paru-paru mengecil ini menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Inspirasi penapasan perut diawali dengan berkontraksinya otot diafragma sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Keadaan diafragma mendatar dan mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengembang, serta tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi penapasan perut. Proses ekspirasi ini terjadi saat otot diafragma berrelaksi sehingga diafragma kembali melengkung. Keadaan melengkungnya diafragma mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil sehingga tekanan udara dalam paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru.